Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Deika Prasanti, saya nomor 22 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan komponen-komponen yang ada di evidence system. Jadi, di evidence system terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, yang sering disebut dengan prosesor. Yang kedua ada port input output atau port OI. Yang terakhir ada memori. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu Central Processing Unit atau CPU. Jadi Central Processing Unit itu tersendiri adalah otak atau inti dari sebuah komputer. CPU sering disebut sebagai nama lain dari processing device atau prosesor itu sendiri. CPU melaksanakan tugas seperti melaksanakan perintah dan mengolah data dari perangkat lunak atau software. CPU terdiri atas 3 komponen utama di dalamnya, yaitu yang pertama ada unit control atau control unit atau CU. Yang kedua ada arithmetic logic unit atau ALU. Yang terakhir ada memory unit atau MU. Operasi dasar CPU adalah menginstruksikan program atau perintah-perintah yang tersimpan. Prosesor yang dilakukan oleh CPU diatur oleh control unit atau CU dan bekerja sama dengan ALU dan memori. Proses yang dilakukan oleh CPU terdiri atas 4 tahap, di antaranya yang pertama ada fetch. Fetch merupakan tahap pengambilan atau membaca instruksi dan memori. Lokasi pengambilan program ditentukan oleh PC atau program counter. Yang kedua ada decoder. Decoder merupakan tahap menerjemahkan instruksi ke dalam perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer. Instruksi yang telah diambil diuraikan untuk diolah lebih lanjut pada bagian-bagian khusus CPU. Yang ketiga ada executed. Executed merupakan tahapan menjalankan atau mengeksekusi atau action dari instruksi yang diterima. Beberapa operasi hasil penguraian pada langkah sebelumnya mulai bekerja sama dengan dan menyelesaikan perintah tersebut. Jika pada langkah ini terjadi perhitungan aritmatika, maka ALU akan mulai berfungsi. Yang keempat ada Quantum Back. Quantum Back adalah menulis kembali hasil operasi pada memori maupun register-register yang telah ditunjuk. Berikut ini perbedaan CPU pada berbagai produsen. Yang pertama ada layer jalur data atau data bus, mempresentasikan kemampuan CPU untuk mengolah banyaknya informasi dalam sekali waktu prosesan. Semakin lebar jalur data, maka kemampuannya semakin besar. Yang kedua ada daftar instruksi. Ada 2 jenis arsitektur CPU, yaitu yang pertama ada RISC atau Recorder Instruction Set Computer. Yang kedua ada CISC atau Complex Instruction Set Computer. Perbedaan utama keduanya adalah yang CPU RISC mengeksekusikan perintah lebih cepat daripada CISC karena tidak melalui proses konveksi mikrokode. Sedangkan CPU CISC memiliki konverter mikrokode di dalamnya sehingga membutuhkan lebih banyak siklus mesin saat mengeksekusi instruksi, sehingga kecepatan CISC relatif lebih lambat dibandingkan RISC. Yang ketiga ada jumlah register. Jumlah register ini berpengaruh pada kemudahan microcontroller. Register merupakan sebuah lokasi atau wadah sementara untuk menyimpan hasil operasi. Yang keempat ada mode pengalamatan. Berhubungan dengan
berhubungan dengan mode CPU nge-flash informasi dari memori. Yang terakhir ada jumlah interrupt. Dapat dianalogikan seperti interupsi terhadap suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Misalnya interupsi pada proses pengambilan. Jika interupsi diizinkan, maka sebelumnya akan dihentikan untuk mengerjakan kegiatan baru yang diminta interrupt. Setelah kegiatan interupsi tersebut selesai, maka kegiatan dikembalikan ke proses sebelumnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu port input output. Jadi port input output adalah tempat di mana sebuah konektor input atau output dipasang dan semua itu masih dalam kontrol prosesor. Fasilitas input output merupakan fungsi microcontroller untuk dapat menerima sinyal masuk atau input dan memberikan sinyal keluar atau output. Port input ibaratkan panca indera manusia. Dia menerima masukan dari luar untuk proses lebih lanjut pada tubuh microcontroller. Sedangkan port output ibaratkan kaki tangan pada manusia. Melalui port output, microcontroller mengirimkan sinyal keluar. Sinyal itu dapat digunakan untuk menyalakan LED, motor, membunyikan speaker atau booster, dan mengendalikan apa saja dengan mempertimbangkan peralatan dan drive-nya. Yang terakhir, saya akan menjelaskan memori. Memori terdiri atas RAM, Random Access Memory, dan ROM, Read Only Memory. Jadi RAM dan ROM memiliki perbedaan yang begitu signifikasi. Jika dalam RAM hanya bersifat menyimpan data dalam jangka pendek atau sementara, sedangkan ROM dapat menyimpan data yang bersifat permanen dan lama. RAM bertugas membantu mempercepat proses kinerja prosesor atau CPU dalam pengolahan data. ROM memiliki fungsi utama sebagai media penyimpanan informasi freeware yang bersifat permanen dan tidak boleh dihapus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan materi atau kesalahan pengucapan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Om.